Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk kesempatan yang baru Tuhan berikan kepada kita. Dan biarlah kita boleh sungguh mengucap syukur buat setiap anugerah kasih berkat pemeliharaannya. Kita mau memuliakan Dia. Kita mau mengucap syukur meninggikan namanya. Ku ada
sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Kita lebih syukur lagi kata di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, amin. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan, kami sembah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar
kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami sungguh mengucapkan syukur ya Tuhan kepadamu buat setiap anugerah yang baru Tuhan berikan kepada kami. Kami sungguh rindu Tuhan kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau sungguh yang memimpin menolong kami setiap pribadi. Untuk kami Tuhan semakin hari semakin mengerti akan kehendak-Mu. Tuhan, jangan biarkan Tuhan di dunia yang begitu keras untuk terus mengajak kami dan boleh mempengaruhi kami. Tapi biarlah kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Pagi ini kami mengucapkan syukur untuk hari baru. Dan kami rindu mendengarkan kebenaran firman. Kami rindu mendengarkan kehendak Tuhan. Kami rindu mengerti dan mengetahui kehendak-Mu. Untuk kami boleh sungguh hidupi dan melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji dan mulialah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab dari Yeskiel pasal yang ke-36. Yeskiel pasal yang ke-36. Kita akan membaca ayat yang ke-26 dan 27. Yeskiel 36 ayat 26 dan 27 saja ya. 26 dan 27 saya akan membacakan untuk kita. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanmu, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, pagi hari ini selama 1 minggu ini kita akan berbicara tentang bagaimana hal-hal yang menyangkut hati kita dihangatkan dan hidup kita diperbaharui. Tentu berkaitan dengan tema Aldersgate yang kita angkat di tengah-tengah gereja. Hati yang dihangatkan ya, dan perilaku kehidupan yang diperbaharui. Saudara, pagi ini kita membaca sesuatu yang sangat menarik dan indah, karena dikatakan di sana, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, kita mau berbicara bersama-sama tentang bagaimana kondisi kehidupan kita. Setiap kita sejak kejatuhan dalam dosa membawa kecenderungan untuk kita menolak kehendak Allah. Pada umumnya orang itu menolak kehendak Allah. Maka ada banyak orang yang suka bilang begini, nggak usah dipaksa lah, ini nggak usah, nunggu kesadaran. Saudara akan tunggu kapan kesadarannya? Karena faktanya manusia tidak banyak yang tidak sadar. Saudara, hati kita itu sering menjadi keras, tidak peka. Maka ketika orang melakukan kesalahan, orang menegur, marah biasanya, tersinggung. Padahal semestinya baguslah kalau orang mengingatkan, mengantisipasi. Tapi faktanya ada banyak orang ketika orang lain tahu dia sudah menuju ke arah yang salah, dan ketika diingatkan bawaannya selalu apa? Marah, emosi.
Saudara, hati kita itu menjadi keras, tidak peka, tidak responsif, reaktif yang lebih. Jadi hati kita, banyak orang tidak memiliki hati yang responsif. Yang sering adalah hati yang reaktif. Marah, tersinggung, apalagi ketika diingatkan. Hati-hati, kamu salah. Hati-hati, kamu akan melakukan hal yang salah. Pasti marah. Bahkan ketika kita tahu apa yang benar. Saudara, pada dasarnya, orang itu tahu kadang dia lakukan yang salah. Tahu. Tapi tetap melakukannya. Dan ketika diingatkan, tadi saya katakan, marah. Kenapa? Karena hatinya hati yang keras, hati yang tidak peka. Nah saudara, kita tetap memilih yang salah seringkali, kalaupun kita tahu yang benar. Dengan kata lain, saudaraku, ada banyak di antara kita ini sebenarnya tidak sanggup mengasihi Allah dengan tulus. Kita ini semua nggak sanggup mengasihi Allah dengan tulus. Yang ada dalam hati kita cenderung menolak kebenaran. Cenderung menolak kebenaran. Nah saudara, dalam nas yang kita baca hari ini, pagi ini, Yeskiel berbicara tentang sebuah revolusi rohani yang datang bukan dari usaha manusia. Maka dikatakan tadi apa? Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, ada satu hal yang disampaikan oleh Yeskiel, sebuah revolusi rohani yang datang bukan dari upaya kita, tetapi dari campur tangan Allah sendiri. Dari intervensi Allah sendiri. Hati yang batu, yang membatu, yang keras, yang tidak bisa diajar, tidak bisa disentuh, tidak bisa diubahkan, akan digantikan dengan hati yang baru, yang lembut, yang taat. Maka ayat yang ke-10 27 dikatakan apa? Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, ini bukan sekedar pembaharuan moral. Apa yang dikerjakan Allah, intervensi Allah itu bukan sekedar pembaharuan moral. Ini adalah penciptaan kembali. Sebuah transformasi dari dalam keluar. Seringkali kekeliruan kita berpikir perubahan itu dari luar ke dalam. Saudara, tadi saya katakan contoh yang sederhana. Gambaran hati yang keras itu begini. Dia lakukan sesuatu, seseorang lakukan sesuatu yang salah. Dia tahunya sebenarnya. Orang lain, orang dekatnya mengingatkan. Kamu jangan ini, kamu jangan itu, kamu jangan ini. Saudara perhatikan. Banyak orang justru responnya apa? Marah. Tersinggung. Balik marah malah sama yang nasihati. Sebenarnya ini memperlihatkan kekerasan hati. Saudara, pembaharuan sejati tidak terjadi karena kita mencoba lebih keras. Sudah ada banyak kita menyadari betapa rapuhnya kita. Jadi pembaruan tidak hanya terjadi karena kita mencoba keras, tetapi dikatakan Roh Kudus bekerja lebih dalam. Kita tidak diminta hanya untuk berubah, tetapi Tuhan ingin supaya kita diperbaharui oleh kuasa ilahi yang lembut namun dahsyat. Jadi yang kita butuhkan bukan berbicara tentang berubah saja,
tapi Tuhan ingin memperbaharui kita. Saudara, apakah saudara merasa terlalu rusak? Masih bersyukur ya kalau ada yang bisa merasa terlalu rusak. Yang banyak orang rusak merasa dia benar. Faktanya. Itu makanya butuh intervensi Allah dalam hidup kita. Apakah kita merasa terlalu rusak? Terlalu jauh? Atau terlalu keras untuk disentuh Tuhan? Ingatlah, tidak ada hati yang terlalu beku untuk dijangkau oleh api Roh Kudus. Jika kita membuka diri kita, Roh Kudus akan datang dan bukan hanya mengubah hidup kita, tetapi menciptakan ulang hati kita. Saudara, pagi ini kita merenungkan topik Roh Kudus. Bagaimana api Roh Kudus yang mengubah hati kita. Saudara, ketika Tuhan beri alarm, nah itu salah. Dengarkanlah. Kadang mungkin alarmnya kurang kencang dalam dirimu dan Tuhan pakai orang lain di sekitarmu. Orang-orang dekatmu. Mungkin istrimu, mungkin suamimu. Mengingatkan, jangan lakukan ini, itu salah. Dengarkanlah. Saudara, Allah ingin saya dan saudara hidupnya ditransformasi, diperbaiki, diperbaharui. Milikilah hati yang lembut. Sehingga saya dan saudara boleh mengalami. Sehingga saya dan saudara boleh merasakan bagaimana kasih itu yang memperbaharui kita. Bagaimana Roh Kudus datang untuk boleh mengubahkan hati kita. Saudara, ketika kita berbicara tentang kebenaran ini, tidak ada hati yang terlalu beku untuk dijangkau oleh Roh Kudus. Jika kita membuka diri kita hari ini, Roh itu datang untuk bukan hanya mengubah hidup kita, tetapi menciptakan ulang hati kita. Saudara, biarlah kita boleh mengalami pengalaman ada sedikit di mana Roh Kudus menjamah dan saya dan saudara diubahkan. Tuhan, jadikan hati kami tahir. Jadikan hati kami tahir ya Tuhan. Jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jangan buang aku dari hadapan-Mu, jangan ambil Roh-Mu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku. Jangan buang aku dari hadapan-Mu, jangan ambil Roh-Mu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku, dan perbaruilah batinku. Sembah Tuhan, dan perbaruilah perbaruilah batin kami ya Tuhan. Perbaruilah batin kami Tuhan, sucikan kami. Oh, perbarui kami Tuhan.
di hadapan-Mu. Jangan ambil roh-Mu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku, dan perbaruilah batinku, dan perbaruilah batinku. Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami datang membawa hati kami yang penuh dengan sisa-sisa kekerasan, ketidaktaatan, dan ketidakpekaan terhadap suara dan kehendak-Mu. Kami lelah mencoba berubah dengan kekuatan kami sendiri. Curahkan roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, ke dalam hidup kami. Lembutkanlah hati kami, ubahkan batin kami. Jadikan kami ciptaan baru yang hidup menuruti kehendak-Mu, bukan karena keterpaksaan, tetapi karena hati yang telah Engkau Bapa di surga, kami bentuk sayang datang kembali. kepadamu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami. Tuhan, ampuni kalau kami boleh memiliki hati yang keras. Kami sering mendengar kebenaran, tapi kami tidak memperbaiki diri. Kami sering tahu bahwa itu salah, tapi kami tetap melakukannya. Ampuni kami juga karena kami sering justru membantah, bahkan menentang orang-orang yang memberikan masukan bagi kami. Ampuni kami kalau kadang kami juga sering melawan orang-orang yang terdekat kami ketika memberi masukan hal-hal yang sebenarnya kami tahu itu tidak baik, itu tidak benar. Tuhan, ampuni kami. Biarlah firman Tuhan hari ini kami sungguh alami Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kepada kami hati yang baru, hati yang taat, hati yang mau mendengar firman Tuhan, hati yang mau taat mendengar kehendak Tuhan, hati yang mau taat mendengar masukan orang-orang lain di sekeliling kami yang mengasihi kami. Tuhan, jauhkan kami untuk kami memiliki hati yang bebal, hati yang keras, sehingga kami Tuhan terjerumus dan terperosok dalam dosa dan dosa. Tuhan, kami rindu kami hidup benar di hadapan-Mu, dan kami rindu memiliki kepekaan. Jauhkan kami dari kami hanya mementingkan ego sendiri. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan juga boleh memberikan kepada kami kesempatan. Hari Minggu kemarin kami boleh melayani Engkau. Apapun peranan kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sungguh yang berkenan. Kiranya Tuhan Engkau sungguh yang Tuhan memakainya untuk semua boleh menjadi kemuliaan-Mu. Tuhan juga pimpin supaya setiap jemaat Tuhan mereka terberkati. Mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau. Mereka dalam setiap meninggalkan ibadah mereka boleh sungguh hidup dalam perkenanan-Mu. Tuhan juga berkati kami setiap pribadi yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan Tuhan. Supaya kami juga hidup kami pun mau diperbaharui oleh Roh Kudus-Mu. Mau diperbaharui oleh Roh Kudus-Mu. Tuhan, pimpin kami setiap pribadi. Bapa di surga, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan buat setiap kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan, pimpin kami supaya kami juga boleh menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati untuk setiap kami yang mengalami berbagai kesulitan. Apapun masalah setiap dihadapi jemaat Tuhan. Masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah rumah tangga. Masalah apapun Tuhan yang dihadapi. Kiranya Tuhan Kau sungguh juga yang menolong, memimpin supaya setiap kami boleh Tuhan berikan kepada kami jalan keluar. Tuhan, kami juga mau serahkan Tuhan untuk setiap kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami sungguh serahkan dalam tangan Tuhan supaya kami boleh sungguh bisa mengelola waktu yang Tuhan percayakan. Biarlah kami tetap memberikan Tuhan sebagai prioritas kami. Biarlah kami tetap mengikuti kehendak-Mu sebagai kehendak kami. Jangan biarkan kami terlalu mudah ikut diombang-ambingkan berbagai pengajaran yang sesat, yang palsu. Tapi biarlah kami terus setia di hadapan-Mu. Pakai kami semuanya. Kami rindu, kami boleh sungguh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh hidup di semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, pakai kami semua supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami beribadah dalam setiap apapun Tuhan. Setiap pertemuan sekolah kami jadikan sebagai ibadah yang sungguh-sungguh kami lakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bahwa setiap apapun rencana-rencana kami, Tuhan Kau juga yang menolong. Kami serang dalam tangan Tuhan supaya Tuhan Kau juga yang memperhatikan, menyelihara dan menyertai kami setiap pribadi.
Oh, terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau serahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap kami ya Bapa. Tuhan, Kau juga yang menolong Tuhan. Kami rindu kami terus semakin hari semakin diperbaharui. Kami rindu Tuhan kami semakin hari semakin boleh sungguh diperbaharui. Tuhan yang menolong kami. Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami rindu Tuhan, kami semakin peka di hadapan-Mu. Jauhkan kami dari ego yang begitu besar sehingga mengalahkan segalanya. Tapi biarlah kami peka mendengar kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan lindungilah kami. Jauhkanlah kami dari bahaya yang mengancam dalam hidup kami. Jauhkan kami dari berbagai macam masalah yang mengancam dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami hidup boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan buat semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin kami semua. Kami doa untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Berkati. Beri kepada mereka kepintaran. Mereka akan memulai ujian akhir semester. Tuhan, Kau juga yang memberkati. Kau yang memberikan kepada mereka roh hikmat-Mu. Dan Tuhan, kami mau serahkan bersama-sama buat setiap hal yang boleh sungguh kami mengalami tantangan kesulitan. Tuhan, mampukan kami untuk kami sungguh mengerjakannya. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan di hadapan Tuhan untuk setiap jemaat. Mungkin yang sedang sakit, yang dirawat. Tuhan, Kau sungguh jamah berikan pemulihan-Mu. Biarlah kesembuhan boleh sungguh dialami. Biarlah kesembuhan boleh menjadi kenyataan. Tuhan, berkati. Tuhan, terima kasih. Dan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk rencana-rencana kami sepanjang minggu ini. Tuhan, pimpinlah. Supaya kami boleh sungguh bisa merencanakan hal yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Pakai kami semuanya agar kehidupan kami boleh menjadi teladan bagi orang lain. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berkarya dan biarlah Roh Kudus yang senantiasa memimpin kita semua untuk kita boleh hidup berkenan di hadapannya. Sekali lagi selamat berkarya. Tuhan memberkati kita. Shalom Immanuel.